Sumarji umumkan pelatih baru timnas Indonesia pekan depan. Sintayong respon permintaan supporter Garuda, kegagalan Patrick Kluivert dikuliti. Kabar buruk Marcelino di akhir tahun. Bukti semesta permalukan PSSI lewat SEA Games 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar buruk Marcelino di akhir tahun. Nasib Marcelino bersama klub barunya AS Trencin kembali menyita perhatian. Hal itu bermula ketika Marcelino tak masuk dalam daftar 20 pemain yang dibawa pelatih Ricardo Moniz saat AS Trencin bertandang ke markas Ružomberok pada pekan ke-18 Liga Slovakia akhir pekan lalu. Seperti yang diketahui, cedera yang dialami Marcelino juga membuat namanya sempat menjadi perbincangan di tanah air. Sebab, ia sebelumnya dipanggil PSSI ke dalam skuad timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025. Namun, keputusan tersebut akhirnya dibatalkan karena kondisinya yang belum memungkinkan untuk bermain. Gelandang berusia 21 tahun itu pun harus melewatkan ajang SEA Games 2025 bersama Garuda Muda asuhan Indra Safri. Meski demikian, absennya Marcelino membuat dirinya bisa fokus menjalani pemulihan cedera tanpa tekanan tambahan di tengah sorotan publik. Sejak dinyatakan mengalami cedera oleh pihak klub, Marcelino belum sekalipun tampil bersama AS Trencin. Ia hanya terlihat membagikan momen latihan ringan di lapangan melalui media sosial, menandakan proses pemulihan masih terus berjalan. Liga Slovakia sendiri telah memasukkan jeda musim dingin. AS Trencin dijadwalkan kembali berlaga pada 7 Februari 2026 saat menghadapi Pod Brezova. Sebelum kompetisi resmi bergulir, klub biasanya mengikuti turnamen pramusim T-Sport Liga pada Januari yang melibatkan klub-klub dari Republik Ceko dan sekitarnya. Turnamen tersebut bukan hal asing bagi pemain Indonesia. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman pernah ambil bagian saat masih membela FK Sedika. Marcelino pun berpeluang tampil di ajang serupa jika kondisinya pulih tepat waktu. Harapan untuk segera kembali ke lapangan juga tersirat dari unggahan Instagram story Marcelino beberapa waktu lalu. Ia menuliskan kalimat singkat, "Segera demi Tuhan," yang seolah menjadi sinyal optimisme atas proses pemulihannya. Bukti semesta permalukan PSSI lewat SEA Games 2025. Berstatus sebagai juara bertahan, nyatanya timnas Indonesia U22 asuhan Indra Safri pulang memalukan dengan tangan hampa. Polemik target yang sempat menjadi perdebatan pun hanya menjadi kata kiasan. Sebelumnya, Erick Thohir sang ketua umum PSSI sekaligus Menpora menyatakan bahwa target Garuda Muda di SEA Games ini adalah menjadi runner-up alias medali perak. Jika dibandingkan dengan yang sudah-sudah, target medali perak ini tentu saja sebuah penurunan yang sangat signifikan. Bagaimana tidak, dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di SEA Games atau event-event sepak bola di kawasan Asia Tenggara, seburuk apapun kemampuan timnas Indonesia saat itu, target yang dicanangkan oleh PSSI selalu saja menjadi juara meskipun pada akhirnya lebih sering gagal. Penurunan target ini jika dilihat dari kacamata awam, tentu bertendensi pada keinginan untuk cari aman mereka-mereka yang memimpin persepak bolaan negeri ini. Alasan logisnya karena SEA Games kali ini diadakan di Thailand, maka sudah pasti perhitungannya adalah pasukan gajah perang muda yang akan menjadi favorit untuk meraih medali emas. Sementara medali perak terbuka lebar untuk tim-tim lain termasuk Indonesia. Sehingga ketika sedari awal pihak federasi dan Menpora sudah menyatakan bahwa target perak yang mereka canangkan, maka mereka punya dalih yang kuat untuk cuci tangan. Namun sayangnya semesta tak semudah itu untuk dia kali. Alih-alih bisa membawa pulang medali perak seperti yang mereka canangkan dengan tendensi cari aman itu, untuk sekedar lolos ke partai semifinal saja, pasukan Garuda Muda tak sanggup untuk melakukannya. Bahkan, untuk bisa membawa pulang medali perunggu saja kesempatan itu sudah tertutup rapat, karena timnas U22 sudah harus pulang dengan membawa rasa malu yang mendalam. Sintayong respon permintaan supporter Garuda, kegagalan Patrick Kluivert dikuliti. Kabar menarik datang dari Sintayong yang kembali mendapatkan gelombang dukungan masif dari para penggemar untuk kembali menduduki kursi kepelatihan timnas Indonesia. Seperti diketahui, jabatan pelatih timnas Indonesia saat ini masih kosong sejak Patrick Kluivert didepak PSSI pada 16 Oktober 2025.
Meskipun PSSI dikabarkan sudah mengantongi sejumlah nama calon pelatih baru skuad Garuda, banyak fans mendesak federasi untuk memulangkan Sintayong. Sejumlah fans Garuda menilai pelatih berusia 56 tahun itu layak diberi kesempatan kedua, mengingat keberhasilannya membawa timnas Indonesia mencetak berbagai sejarah. Menariknya, Sintayong ternyata mengetahui betul gelombang permintaan yang datang dari supporter tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sangat tersentuh dan mengucapkan terima kasih karena para penggemar tidak melupakan namanya. Meski demikian, harapan fans agar Sintayong kembali ke timnas Indonesia tampaknya harus terganjal. Pasalnya, mantan pelatih timnas Korsel di Piala Dunia 2018 itu menyampaikan bahwa saat ini tidak ada komunikasi apapun yang terjalin dengan PSSI. Padahal, Sintayong sendiri mengklaim bahwa beberapa pemain menyebut timnas Indonesia lebih baik saat dilatih sang juru taktik Korea Selatan dibanding Peter Clifford. Selama periode menukangi skuad Garuda pada 2019-2025, Sintayong memang memberikan kesan tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia banyak ukir prestasi meski dirinya belum mempersembahkan trofi. Selama periode 5 tahun menukangi timnas Indonesia, Sintayong terbukti sukses mendongkrak posisi skuad Garuda di peringkat FIFA. Saat pertama kali datang, Indonesia masih berada di posisi 173 dunia. Berkat tangan dinginnya, Sintayong perlahan mampu mengatrol peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA secara signifikan. Sebelum dipecat pada Januari 2025, skuad Garuda sudah berada di posisi 127 dunia. Sumarji umumkan pelatih baru timnas Indonesia pekan depan. Teka-teki pelatih timnas Indonesia yang baru akan terjawab pekan depan. Menurut sang manajer Sumarji, PSSI akan segera merilis pengumuman yang tentunya membuat pecinta sepak bola tanah air berdebar. Sebelumnya, banyak nama yang dikaitkan dengan timnas Indonesia seperti Timur Kapadze hingga ex-pelatih Sintayong. Akan tetapi, dua nama tersebut dikonfirmasi tidak masuk dalam radar PSSI untuk menjadi suksesor Peter Clifford. PSSI sendiri telah melakukan wawancara ke Eropa untuk menjadi sosok pelatih baru bagi Jait Zas dan kawan-kawan. Dua nama yang paling terus-terusan dikaitkan dengan tim merah putih adalah Giovanni Van Bronckhorst serta John Hartman. Sebagai informasi, Van Bronckhorst kini masih menjabat sebagai asisten Arne Slot di Liverpool. Sedangkan John Hartman masih menganggur karena tanpa klub. Ia pernah menukangi Kanada yang juga tampil di Piala Dunia. Di luar nama tersebut, sejatinya John Heitinga juga sempat masuk rumor bakal menukangi timnas Indonesia. Akan tetapi, belum lama ini media Belanda mengabarkan bahwa pelatih yang baru di Depak Ajax Amsterdam tersebut telah menolak tawaran dari PSSI untuk menukangi timnas Indonesia. Namun, kini kabar mengenai pelatih baru timnas Indonesia telah menyebar di media sosial. Bahkan kabar tersebut turut dibagikan oleh akun Instagram yang kerap menyoroti timnas Indonesia yaitu @football.indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan pengumuman pelatih baru timnas Indonesia akan diumumkan minggu depan. Tulis laporan tersebut. Untuk itu, kini menarik menanti siapa nakoda baru skuad Garuda. Berkaca dari kode yang telah beredar, pelatih baru tim Merah Putih memiliki reputasi yang tak kalah mentereng untuk membawa Jait Zas dan kawan-kawan bangkit dari keterpurukan.